muda kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Yeah. Kita bertepuk tangan bersama-sama, kita tinggikan Dia. Betapa besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Yo, come on! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Ya orang-orang muda, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia dengan sukacita di dalam Tuhan. Haleluya, katakan lagi. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Oh, oh, tiada terselami, besar ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Satu suara katakan, yo. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sudah kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 lagi. Oh,
kembali gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gak pandai bikin puisi ya Tuhan. Kami gak pandai bikin lagu ya Tuhan yang manis, yang romantis. Tapi kami hanya bisa bilang I love you Lord. Terima kasih Tuhan. Buat cintamu, buat anugerah, buat kebaikan. Karena kalau kami bisa duduk hari ini di tempat ini, itu adalah anugerah. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat pasangan kami. Terima kasih buat orang tua kami. Terima kasih buat sahabat-sahabat kami ya Tuhan. Terima kasih buat waktu ini kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Ada banyak alasan mungkin Tuhan untuk kami datang kepada-Mu Tuhan di hari Minggu. Dengan baju yang terbaik, dengan parfum yang terbaik. Atau dengan kendaraan yang terbaik. Tapi hari ini Tuhan, biar kami melupakan semua alasan itu ya Tuhan. Ada satu alasan yang kami mau bawa hari ini. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Karena Engkau sudah menerima kami apa adanya. Melebihi orang-orang terdekat kami menerima kami apa adanya ya Tuhan. Kami datang hari ini membawa apa yang kami punya, nyanyian kami yang mungkin gak terlalu baik ya Tuhan. Tapi kami masih bisa bernyanyi, kami mau bernyanyi hari ini. Masih bisa bersyukur, kami mau bersyukur hari ini. Masih bisa bertepuk tangan, kami mau bertepuk tangan hari ini. Buat Tuhan. Buat Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa mengampuni kami. Tuhan yang senantiasa menerima kami. Bahkan ketika kami jatuh ke dalam lembah kekelaman, ke dalam dunia orang jahat, Engkau yang selalu berkata marilah. Dan hari ini untuk itu kami datang kepadamu. Karena tangan-Mu yang selalu terbuka buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, buat anugerah-Mu. Kami mau jadi bejana-Mu ya Tuhan. Kami mau jadi bejana-Mu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu,
bagimu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, kau Cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Sebab bagimu puja, sebab bagimu kemuliaan, bagimu hormat, keagungan. Glory haleluya, glory haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan Yesus, sembah bagimu, hormat bagimu Tuhan, segala pujian, pengagungan, kemuliaan selamanya. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan saat ini ya Tuhan. Walau tidak dengan puisi yang indah ya Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu hari ini ya Tuhan. Dengan suara kami yang terbatas ya Tuhan.
Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang besar ya Tuhan. Buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji bagi-Mu ya Tuhan. Segala keagungan bagi-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Betapa kami bangga Bapa memiliki Tuhan seperti Engkau ya. Betapa kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau berkata kepada kami, karena Engkau berharga dan aku mengasihi Engkau. Aku sudah merekam bagian-bagian-bagian-Mu paling dalam. Aku merancang rancangan yang baik dalam hidupmu. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kami angkat suara. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau mengagungkan satu nama yaitu Engkau. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, oh Tuhan, terimalah Yesus Tuhan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku
indah, kau mulia, ku ingin hidupku segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terpujilah nama Tuhan. Dia layak terima segala puji, segala hormat, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Dia Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama boleh semuanya. Come on. Satu suara katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kau. Semua lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Come on, say, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji-muji Tuhan, di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku semua melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Sama-sama katakan, tanganku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat-Nya Kau. Orang-orang muda, come on, say, lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. One, two, go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Serukan namanya, Dia nama yang berkuasa. Amin. Haleluya. Iya, tepuk tangannya bareng-bareng sama-sama kita. Dengan yakin ya kita katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Satu suara katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Keren banget, dahsyat, luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangannya di atas kepala kita boleh semua, come on. Lebih seru lagi kita katakan sama-sama, come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tangan yang paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Serukan namanya. Keren, keren. Wow. Great. Come on. Luar biasa. Bareng-bareng lagi sama-sama semuanya. Come on. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas. Serukan lagi, serukan nama Yesus, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa,
namanya keren banget, Yesus namanya. Amin, bilang kanan kiri kita, Yesus kita keren banget. Luar biasa, sekali lagi buat tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Terpuji namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sama-sama kita katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sang. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Percayalah, Dia tak tinggalkanku. percayalah, Dia tak tinggalkanku. Duriana ralala masando, shiriana na 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 na. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau pegang hari kami, Kau pegang masa depan kami, Kau pegang hari-hari kami. Kami percaya.
Sehingga kami mau belajar Tuhan, menaruh setiap hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena gak ada tempat yang paling aman, gak ada hari yang paling aman. Semua hari kami akan jadi aman selama Tuhan menyertai kami. Masa depan kami akan jadi aman selama Tuhan yang menopang dan menolong kami. Kami akan lihat hari-hari kami, masa depan kami. Bukan masa depan yang gelap, tapi masa depan yang cerah. Kami akan melihat masa depan yang gilang gemilang selama kami menaruh hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami. Ajari kami setiap waktu kami. Hari-hari ini bukan hari yang mudah, tapi selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, selama itu kami akan melihat semua perjanjian-Mu dalam hidup kami takkan pernah bisa dibatalkan, takkan pernah bisa dibatasi. Kami akan melihat sekalipun ada krisis, sekalipun ada kekelaman, kami akan melihat 1.000 orang rebah di kiri kami, 10.000 rebah di kanan kami, tapi orang-orang-Mu yang benar akan berdiri oleh iman untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengarkan dengan baik. Sehingga kami pulang bukan dengan keadaan yang sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ayo sama-sama dengan kuat kita katakan. Amin. Tepuk tangan dong yang paling keras buat Allah kita. Bisa lebih kuat lagi anak-anak muda. Serukan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Nah, shalom semuanya. Hari ini kita mau lanjutkan apa yang menjadi pesan Tuhan di hari-hari ini. Walking with God. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ke depan tidak semakin mudah. Keadaan yang ada dan saya harus lewati ke depan tidak semakin gampang. Pak Jokowi kemarin sampaikan begini. Dunia bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi kalau Anda mengharapkan dunia semakin baik, saya mau beritahu buat Anda, ke depan dunia tidak akan pernah semakin baik. Tetapi Anda dan saya punya Tuhan yang tetap baik. Apapun yang terjadi, Tuhan kita bisa kita percayai. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mari kita buka Amos pasal 3 ayat ketiga yang menjadi kunci atau menjadi ayat dasar kita. Kenapa Tuhan ingin kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita baca sama-sama Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Saudara, selama Anda dengar serial Walking with God, maka ayat ini menjadi ayat emas kita. Supaya Anda dan saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amos 3 ayat 3 baca dengan suara kuat. 1, 2, 3, go. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum apa? Berjanji. Anda dan saya tidak akan pernah bisa berjalan dengan Tuhan kalau Anda nggak sepakat dengan Tuhan. Nah, salah satu bagian hari ini adalah Anda dan saya bisa berjalan bersama Tuhan kalau Anda bisa trust in God. Anda bisa berjalan bersama kalau Anda tuh bisa meyakini ada Tuhan yang Anda bisa percayai. Saudara nggak akan pernah Anda bikin kongsi. Anda ingin join usaha. Lalu Anda curiga. Oh jangan-jangan joinan saya akan mencuri. Jangan-jangan joinan saya akan ciak uang saya. Saya tanya, Anda mau kerjasama? Anda mau jalan sama-sama dengan orang yang Anda sudah curigai? Jawabannya apa? Nggak mungkin. Kalau Anda pengen bikin kongsi, Anda pengen bikin usaha bareng, Anda harus trust bahwa kongsimu ini adalah orang yang Anda bisa percayai. Anda bisa berjalan jauh bersama dengan Tuhan selama Anda bisa menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Nah saudara, bagaimana orang itu bisa mempercayai Tuhan? Orang yang bisa berjalan dengan Tuhan adalah orang yang terus bisa bersepakat dengan Allah. Doa saya, jemaat WTC Tang City, anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang terus bisa bersepakat dan meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa kita percayai. Yang setuju katakan. Nah Pak, bagaimana saya bisa berjalan dengan Tuhan? Orang yang bisa berjalan dengan Tuhan, maka hidupnya selalu akan bisa mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17,
Ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Pak, gimana caranya saya bisa mengandalkan Tuhan? Dan apa janji Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia? Mari kita baca sama-sama yuk, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-8. 1, 2, 3 bersama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada garis bawah itu. Yang menaruh harapannya pada siapa saudara? Pada Tuhan. Wow, luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ini janji Tuhan. Baca lebih keras ya. 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Alkitab janji yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak pernah berhenti menghasilkan apa saudara? Buah. Dengarkan ini. Anak-anak muda yang engkau bisa menaruh harapanmu kepada Tuhan. Kau akan lihat memang tidak mudah cari kerjaan ke depan. Ini perusahaan-perusahaan PHK efisiensi nggak habis-habis saudara. Saudara ke depan cari kerjaan nggak semakin mudah. Bikin usaha nggak semakin gampang. Apalagi sekarang sudah banyak AI itu saudara. Ya, gara-gara AI banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sudah dulunya dikejar, bisa dicari orang. Sekarang kerjaan diganti sama apa saudara? Sama AI yang tua-tua itu loh saudara. AI ini bukan yang tua-tua, AI ini adalah apa saudara? Artificial Intelligence. Saudara ke depan dengar anak muda, lulusan sekolahmu ternama sekalipun. Enggak jaminan Anda mudah loh cari kerjaan. Anda punya kehebatan tertentu dalam skill tertentu, jangan pikir mudah membuat usaha. Tapi saya mau beritahu buat Anda, bukan skillmu, bukan kampusmu yang menentukan masa depanmu. Tapi anak-anak muda yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Alkitab janji, daunmu tetap hijau. Engkau enggak pernah khawatir dalam tahun kering. Dan doa saya semua anak muda di WTC Tang City, engkau tetap menghasilkan buah. Yang setuju sama-sama bilang yes. Sama-sama bilang, kasih tahu kanan kiri, jangan khawatir masa depanmu. Nah Pak, kalau begitu Pak, apa sih ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Alkitab mencatat ada 3 bagian penting orang yang mengandalkan Tuhan. Apa saja Pak? Nomor 1, orang yang mengandalkan Tuhan selalu belajar untuk percaya. Saudara Anda nggak mungkin berkata saya mengandalkan Tuhan tapi Anda meragukan Tuhan, nggak mungkin. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu dia meyakini, selalu dia percaya, selalu dia trust. Saya berdoa begini, apapun keadaan kita, apapun kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita, jadilah orang Kristen yang bisa terus percaya kepada Tuhan. Saudara, saya baca sebuah tulisan lah di Instagram. Tulisan itu berkata gini, Tuhan Yesus itu bisa tidur nyenyak di dalam kapal sekalipun ada apa saudara? Ada badai. Daniel bisa tidur dengan nyenyak sekalipun ada di mana saudara? Dalam gua singa, padahal menakutkan. Yusuf bisa tidur nyenyak di dalam mana saudara? Penjara. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Tapi repotnya hari-hari ini ada banyak orang Kristen bisa tidur dengar khotbah dalam gereja. Nah itu yang masalah saudara. Kalau Anda tidur dalam gereja, pulang Anda nggak dapat apa-apa. Percayakan hari ini hidup mukanya ke dalam tangan Tuhan. Pak, apakah kalau orang yang mengandalkan Tuhan berjalan dengan Tuhan nggak ada resiko? Kata siapa? Saudara, waktu Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Yusuf, Daniel, saudara Daud adalah orang-orang yang juga harus menghadapi apa saudara? Resiko. Tapi percaya lagi nih saudara, sekalipun ada resiko yang Anda dan saya harus lewati, lampaui, tetapi karena ada Tuhan yang kita bisa andalkan, resikonya itu enggak besar. Dan yang ketiga, orang yang bisa mengandalkan Tuhan adalah orang yang bisa taat. 1, 2, 3 sama-sama katakan. Melakukan perintahnya Tuhan. Enggak mudah loh. Kadang-kadang kita pengen apa maunya kita. Tetapi Tuhan kadang-kadang switch. Apa yang menjadi keinginannya kadang-kadang enggak sama dengan keinginan kita. Kadang-kadang anak muda, saya tanya anak muda punya banyak keinginan enggak? Banyak. Punya banyak cita-cita enggak? Banyak. Saya pernah cerita mungkin di tempat ini ya. Bagaimana waktu lulus kuliah,
Sehingga saya dengan IP yang bagus, saya berharap masuk kantor akuntan publik karena lulusan memang dari akuntansi. Tetapi dalam perjalanannya saudara, Tuhan izinkan saya enggak ambil itu KAP yang bagus. Dan saya harus memulai dengan satu perusahaan yang biasa-biasa saja. Padahal semua orang lulusan akuntansi pengen masuk kantor akuntan. Saya udah punya chance ke sana. Tapi saya ingat persis, saya pernah cerita sama teman-teman yang ada di tempat ini. Waktu itu gembala Pak Wiryo, saya waktu itu dinasihati, udahlah kamu belajar melayani Tuhan. Saya seakan-akan melepaskan yang menjadi cita-citanya saya. Wow, siapa yang gak pengen masuk kantor akuntan? Kantor akuntan besar, 5 besar Indonesia saat itu. Tapi saya memilih untuk melayani Tuhan. Karena ada panggilan di hati saya, bukan jadi full time saudara. Tapi saya memilih waktu yang bisa punya waktu untuk melayani Tuhan. Kalau di kantor akuntan, berangkat pagi pulangnya, saudara, kok kamu pernah kerja di kantor akuntan ya mah? Saudara, teman saya yang kerja di kantor akuntan tuh sampai bengek saudara. Betulan saudara, kenapa? Enggak mudah, sekalipun anak-anak muda yang baru lulus, saudara, capeknya bukan main. Saya udah pamitan, Mas, saya mau mundur dari pelayanan. Saya nggak punya waktu lagi, nanti tunggu 2 tahun selesai kantor akuntan, saya masuk kantor yang baik, punya jabatan yang baik, saya baru melayani Tuhan lagi. Tapi hari itu saya pikir akan diiyakan, nggak taunya 3 jam saya dikonseling saudara. Hati-hati, makanya kalau pamit sama Pak Endang mau mundur pelayanan, hati-hati saudara. Bisa dikonseling panjang sama Pak Endang. Saudara, dan singkat cerita saya harus ambil pilihan. Oke, saya belajar untuk apa saudara? Itu cerita 20 sekian tahun yang lalu saudara. 25 tahun yang lalu kisah itu. Dan kalau hari ini saya flashback, saya bisa nengok ke belakang. Hari ini saya bisa bersyukur. Teman-teman saya di kantor akuntan, rasanya mereka bisa lab duluan, start duluan. Rasanya kerjaan mereka bisa punya masa depan duluan. Tapi saya lihat hari ini teman-teman saya yang di kantor akuntan dulu, mereka juga sekarang udah pindah kerja. Waktu ketemu dia bilang gini, lu hoki, lu beruntung. Lu gak masuk kantor akuntan, tapi lu bisa diberkati Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, berkat Tuhan bukan ditentukan di mana Anda memulai pekerjaan saudara. Tapi waktu Anda taat, Tuhan sanggup menolong Anda, menempatkan Anda pada rencananya. Yang setuju tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Katakan amin. Anda bisa punya cita-cita loh, kuliah di luar negeri, gak salah. Anda bisa punya cita-cita yang besar, Anda mau bisa punya apa saja. Tapi dimulai bukan dengan cita-citamu sendiri, tapi izinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Saudara, kalau Anda naik pesawat terbang aja saudara ya, Anda tuh gak pernah lihat CV-nya pilot. Pernah di sini kalau Surya naik pesawat terbang, saya pengen lihat dong CV-nya, dia pernah nerbangin pesawat berapa jam ya, kan gak pernah ditanya. Udah lulus tahun berapa? Anda aja naik pesawat terbang, Anda bisa percaya bahwa pilotmu itu bisa mendaratkan engkau di kota yang kau tuju. Betul? Anda nggak perlu tahu CV-nya, Anda nggak perlu tahu background-nya. Itu pilot dari mana asalnya, sekolah lulusannya terbaik atau bukan, nilainya bagus atau enggak. Saya berdoa begini, kalau sama pilot aja Anda bisa percaya, apalagi sama Tuhan yang hari ini ada dalam hidup Anda. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Anda dulu, sekarang, bahkan sampai kapan saudara? Yang keras sampai kapan? Yang kenceng suaranya. Dengerin anak muda, dengerin nih, dengerin. Selama engkau bersama berjalan dengan Tuhan, Tuhan bukan cuma menyertaimu detik hari ini, Tuhan akan sanggup menyertaimu selama-lamanya. Hei orang tua, dengerin baik. Bukan warisan seberapa banyak yang kau siapkan, asuransi seberapa besar yang kau berikan buat anakmu, bagi rumah berapa yang bisa diberikan kepada anak-anakmu. Tapi selama anak-anakmu bisa dipastikan dia jalan bersama dengan Tuhan, masa depan anak-anakmu akan dijamin oleh Tuhan. Bukan cuma sehari, bukan cuma 2 hari, bukan cuma setahun, bukan cuma 2 tahun. Dia garansi, dia tetap baik dulu, sekarang, bahkan sampai yang kenceng bilang sama-sama. Yang keras, 1, 2, 3. Selama-lamanya. Saudara, seorang yang namanya Timothy Keller, dia pernah berkata, kepercayaan adalah untuk menerima apa yang Tuhan kirimkan ke dalamnya. Entah Anda tahu atau Anda enggak tahu, maka orang yang percaya itu yakin kalau Tuhan perintahkan sesuatu, Tuhan enggak pernah salah. Tuhan bisa minta itu bejana-bejana waktu perjamuan kawin di Kana. Orang berpikir, gimana caranya ngerubah air jadi anggur? Mungkin orang bertanya-tanya apa bisa, tapi percaya Tuhan enggak pernah salah.
Air yang biasa pun bisa diubah Tuhan jadi apa saudara? Anggur. Orang Israel harus melewati perjalanan keluar dari Mesir. Hadangan yang pertama harus melewati apa saudara? Laut Seberau, Laut Merah. Saudara mungkin orang Israel bertanya-tanya, ini apa bisa dilewati? Apa mungkin bisa ngelewatin laut? Kalaupun berenang 2 juta orang, apakah bisa? Tapi sekali lagi, kalau ada Tuhan di sana, Tuhan bisa buat laut yang besar itu, Tuhan bisa belah dan orang Israel bisa melewatinya sampai ke seberang. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia bisa yakin, entah hari ini paham atau belum paham, Anda bisa percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Nah hari ini saudara, kalau gitu Pak, apa yang harus saya percayai? Tuhan itu punya perjanjian loh sama saudara. Kalau ini anak-anak muda dengerin, Tuhan itu punya perjanjian dengan hidupmu waktu kau kenal Tuhan. Tuhan tuh beri yang namanya perjanjian berkat. Saudara nanti kalau Anda pengen lebih deep, maka Anda baiknya ikut kelas TC02. Apa sih itu Pak? Perjanjian berkat. Tapi hari ini saya mau sampaikan, Tuhan tuh sesungguhnya punya perjanjian berkat buat hidup Anda. Apa Pak yang saya harus percayai Pak? Apa yang harus saya yakini Pak? Perjanjian berkat seperti apa yang Tuhan berikan supaya saya itu bisa yakin? Nomor 1, perjanjian berkat yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, itu tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh apapun. Mau orang, mau setan, bahkan mau apa saudara? Keadaan. Coba kita buka ya, Yesaya 54 ayat yang ke-50. Ayat 10, Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Coba Anda baca ya, keras-keras. Tuhan tuh kalau udah janji saudara, dia nggak akan pernah cuma melewatkan. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 dengan suara kuat. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit apa saudara? Bergoyang. Tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada siapa? Padamu. Terus lanjutkan. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Saudara, kalau Anda jalan sama Tuhan, Anda mesti yakin gini. Kalau Tuhan udah janji itu ya, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bisa bergoncang, keadaan bisa tidak menentu, tapi dia janji loh saudara, kasih setia Tuhan tidak akan pernah apa saudara? Beranjak, tidak pernah pergi dari hidup Anda. Seorang yang namanya James McDonald, ya. Saudara dia pernah berkata gini, kalau Tuhan itu janji, dia tidak mengatakan I will try. Kalau saya janji dengan Ferry, saya bisa berkata, Fer, nanti jam 2 ya kita meeting ya, misalnya, ini contoh Fer ya, jam 2 nanti kita meeting. Mungkin Pak Ferry akan berkata, saya usahakan ya Pak, saya coba ya Pak. Kenapa? Pak Ferry tahu bahwa dia bisa jadi belum tentu menepati jam 2 tepat ketemu dengan saya, betul apa betul? Makanya kalau manusia janji, dia bisa I will try, I hope, saya harapkan itu bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan janji, dengerin baik, dia tidak akan pernah mengatakan, aku coba. Tapi kalau dia berjanji, dia akan, I can, I will do it. Dia kalau janji, dia akan berkata, aku bisa dan aku akan melakukannya dalam hidupmu, 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 hidupmu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Karena kalau dia sudah berjanji, Tuhan sudah berjanji, dia berjanji dengan sumpah. Dan kalau dia sudah bersumpah, dia pasti, 1, 2, 3 katakan pasti. Dia tepati janjinya. Saudara hari Jumat kemarin, saya ketemu dengan satu orang saudara. Ini orang, saya cerita, ini orang backgroundnya saudara. Dia itu baru kenal Yesus kurang lebih 3 atau 4 tahun, 3 tahunan lah, 3 tahun lebih. Di saat-saat masa Covid, dia tuh kenal Tuhan lewat YouTube. Saudara jangan pernah sepelekan, media apapun yang kau pakai untuk penginjilan jangan pernah sepelekan. Pelayanan jangan pernah kau sepelekan, karena Tuhan bisa melawat lewat cara apa saja dan media apa saja. Yang setuju katakan amin.
Saya berdoa begini, apapun yang Tuhan percayakan, mau jadi asyir, WL, apalagi pengkhotbah, pemusik, belajar kita mempersiapkan diri yang baik. Why? Karena orang ini bertobat sungguh-sungguh loh. Dia ini orang, maaf ya, Buddhis totok. Kenapa saya mau bilang Buddhis totok, saudara? Dia ini anak keempat, dari satu keluarga ada 4 orang anak. Dia ini anak laki-laki terkecil. Dia harus meneruskan semua warisan papahnya untuk jaga meja, segala macam. Dia dari sejak dia muda, saudara. Dia ini kalau istilahnya orang Buddhis itu punya istilah puasa makan daging apa? Ciajai. Kalau saya masih sukanya Puyung Hai. Surya masih sukanya capcay. Kalau dia ini sudah nggak makan daging. Saudara, dia menikah. Ini saya cerita dulu background dengan cepat ya. Dia menikah dengan satu orang perempuan Katolik. Dari Katolik pun saudara pindah masuk. Diajarin sama dia harus ikut itu. Dia punya 3 anak dari sejak kecil semuanya puasa makan daging. Saudara, di tengah-tengah sebelum COVID, usahanya itu sempat mengalami penurunan. Ditambah COVID, waduh saudara, makinan dia stres. Nah singkat cerita tuh di tengah-tengah COVID itu kan gak ada kerjaan. Dia biasanya tuh punya usaha harus berangkat, tapi gak bisa berangkat karena COVID. Dia nonton YouTube. Dan waktu dia nonton YouTube, dia cerita sama saya. Ini orang saudara, kakaknya yang 3 ini sudah Kristen. Sudah kenal Yesus. Dia kalau diinjilin selalu berkata, itu mah kalau cerita mujizat, itu mah konspirasi. Seringkali kita melecehkan apa yang Tuhan buat loh kalau terjadi mujizat. Betul nggak saudara? Itu mau udah janjian, tadi didoain sembuh kan? Karena udah diomongin, lu mesti sembuh ya. Udahlah jangan ngomong gitu. Tapi singkat cerita waktu dia nonton YouTube itu dia ketemu Yesus secara pribadi. Padahal pendetanya di dalam TV. Saudara waktu dia bertobat, singkat cerita dia bertobat hubungi pendetanya lewat DM Instagram. Karena pendetanya ini juga cukup terkenal gitu ceritanya. Rupanya dibales. Dan setelah itu dia ketemu, singkat cerita dia ambil keputusan dibaptis. Dan dia singkirkan semua itu yang namanya meja-meja yang dulu dia pelihara bertahun-tahun. Dan dia ambil keputusan bersama istri dan anak-anaknya untuk mengiring Yesus. Istrinya sempat nanya gini, kamu tuh gak salah ya? Dulu aku Katolik, gue ajain masuk Buddhis. Sekarang aku Buddhis, diajain masuk apa? Yang bener lu mau kemana? Sampai dia bilang gini, terserah kamu, kalau kamu pun gak mau ikut, aku tetap ikut Yesus. Tapi istrinya akhirnya ngambil keputusan bersama-sama dengan ikut Tuhan. Lalu dia cerita gini, Pak, manggil saya Ko, karena dia memang lebih muda. Dia bilang gini, Kok pikir semuanya ikut Yesus langsung terjadi mujizat? Kata siapa? Saudara usahanya, saudara makin struggling. Hutang masih ada di kanan, hutang masih ada di kiri. Satu asetnya sudah mau disita, aduh dia makin stres. Tapi dia bilang gini, kok aku beda ya? Dulu kalau nggak kenal Tuhan, aku tuh nggak tahu yang namanya damai sejahtera. Dulu kalau namanya utang bayar, ditagih penagih utang udah ketakutan. Ya namanya ditagih utang juga pasti takut saudara. Mana ada ditagih utang, saudara nggak takut. Kalau nggak takut berarti belum bertobat saudara. Tapi kalau dulu saudara dia merasa untuk kehilangan damai sejahtera. Tapi kali ini dia bilang, saya menghadapi hari-hari saya. Sekalipun sih ada hutang. Saya nggak ngelihat persoalan itu yang saya nggak bisa selesaikan. Dia bisa bayar hutang, bayar gaji karyawan, selalu bisa tepat pada waktunya sekalipun nggak ada uang di tempat dia. Nah, saudara waktu kemarin Jumat, dia cerita lanjutan. Jadi dia cerita gini, Kok anak saya yang pertama itu akhirnya dioperasi. Karena anaknya ini sebenarnya sakit jantung, klepnya itu, jadi kalau manusia normal kata dia klepnya itu ada 3 bolongannya. Tapi anaknya sejak lahir itu cuma punya 2 klep, saudara. Nah, dari umur 2 tahun tuh pernah dioperasi di Indonesia. Tapi dokter di Indonesia rupanya ada yang belum sempurna, akhirnya dibawa ke Singapura umur 7 tahun atau berapa dioperasi ulang. Lalu dokter Singapura bilang, nanti kalau anakmu sudah umur 18 tahun, kamu bawa lagi ke sini, operasi. Nah anaknya dia itu kemarin saudara, tahun ini, itu menjelang usia untuk masuk kuliah. Sehingga anaknya ini memang harus dioperasi, karena gangguan itu membuat anak ini nggak bisa bertumbuh dengan baik. Nah saudara waktu dia pergi ke Singapura, dia cerita, dia datang ke rumah sakit Singapura, dia nggak punya banyak uang. Dia cuma punya uang untuk kontrol ke rumah sakit di Singapura. Ada kliniknya, ada rumah sakitnya. Dia datang ke dokternya di kliniknya, saudara dokter itu berkata yang anaknya umur 7 tahun dulu diperiksa, dia bilang gini, ini anakmu baiknya lekas dioperasi. Nah kebetulan kamu di Singapura, udah dioperasi aja. Saudara waktu dia dengar kata operasi, dia tanya sama susternya, ini berapa biayanya? Saudara orang Singapura itu dari klinik tulis angka pakai Singapura dolar. Kalau di rupiah itu kurang lebih 1,650 rupiah. 1.650 juta. Saudara dia pulang saudara. Dia tuh bilang sama Tuhan gini, Tuhan
Dari mana duitnya untuk bayar 1.650.000. Saudara, waktu dia di MRT dia cerita gini, ada dua loh di hati dia, yang satu suara berkata gini, ngapain lu doa? Bener kan? Ikut Yesus, mana mujizatnya? Mana? Ngapain lu doa? Tapi ada satu suara juga di hatinya gini, kamu tetap berdoa. Karena kalau kamu tetap berdoa, minimal masih punya harapan. Saudara, dia sampai di apartemen di Singapura, saudara. Dia tuh pergi ke balkon. Dia tuh memandang ke langit. Istrinya sudah nangis-nangis dan berkata, gimana kalau mau di Indonesia pun dioperasi, duitnya nggak ada. Karena uangnya tuh betul-betul sekarang tuh sudah tight sekali. Saudara, di tengah-tengah itu cuma bilang gini, dia lihat ke langit, dia cerita gini, Tuhan, bukankah Engkau yang punya semuanya? Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk menyediakan operasi anak saya. Saudara, dia cerita 5 menit kemudian, dia padahal bukan doa yang kira-kira kayak bagaimana gitu. Dia cuma bergumam. 5 menit kemudian handphonenya bunyi. Dan ada satu orang, saudara, dia nggak pernah sangka orang ini. Dia tanya, gimana keadaan anakmu? Namanya Alvin. Itu Alvin di mana? Ini mau dioperasi di Singapura. Lalu orang itu tanya, gimana? Lanjutin aja. Ya mau dilanjutin, duitnya nggak ada. Lalu orang ini, saudara, berkata gini, ya udah kalau gitu, aku transfer kamu nilai 1.650 rupiah, 1,6 miliar. Dia bilang gini, Pak, dulu kalau saya dengar pendeta khotbah, saya diberkati. Saudara, saya tanya, amin. Coba Anda berkata, itu kan cuma Pak pendeta. Dia bilang, kali ini saya kok bisa alami, Pak. Bukan pendeta loh, Pak, yang diberkati saya loh. Ada orang bermurah hati untuk bisa menolong dia, anaknya. Dan betulan, saudara, nilai 1.650.000 ditransfer. Tapi persoalannya belum selesai, saudara. Besoknya dia datang ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Hitungan suster yang di klinik yang tadi 1.650.000 dilalah salah hitung, saudara. Dia bilang, Pak, ini masalah saya, Pak. Enggak selesai. Singkat cerita, saudara, rumah sakit berkata, ini salah hitung suster kemarin. Mestinya tambah lagi 500 jutaan kurang lebih. Kemarinnya 1.650.000 enggak punya duit, Tuhan udah tolong. Nah sekarang mau masuk rumah sakit, udah mau operasi. Kurang berapa, saudara? 500. Dia bilang, Tuhan, aku ini punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan. Dan saudara, dia bilang, saya enggak pernah pikir, Pak, sangkain. Tiba-tiba itu ada orang lagi. Loh, saudara, kalau Anda dengar cerita orang lagi, rasanya kan itu cuma cerita-cerita di atas mimbar, cuma cerita-cerita kesaksian sebagian orang. Ini orang yang baru kenal Tuhan 3 tahunan gara-gara COVID tadi saya cerita. Itu 500 juta, saudara. Dia bilang mau pas detik operasi. Duit 500 juta itu bisa Tuhan sediakan. Dia pikir, puji Tuhan. Selesai operasi, saudara, anaknya dipikir udah done, disuruh pulang dari apartemen tapi nggak boleh pulang ke Indo. Dia cuma punya uang tuh pokoknya bayar apartemen sama tiket nanti pulang ke Indonesia. Saudara, tapi selama 2 minggu di Singapura, saudara, anaknya ini, saudara, tiba-tiba infeksi lagi. Dioperasi lagi kedua kali, saudara. Dan waktu dioperasi lagi, itu dokter Singapura bilang, ini kamu perlu duit, kurang lebih 400 juta lagi. 1.650 tambah gope, sekarang butuh sipe. Minta siapa lagi Tuhan? Ini orang baru kenal Tuhan loh. Dia nggak punya duit, beneran saudara. Dia nggak punya duit. Lalu dia melihat bagaimana tangan Tuhan yang 400 juta itu pas mau dioperasi lagi. Karena itu anaknya harus dikeluarin cairan 1,7 liter yang rendem area jantungnya saudara. Itu saudara, Tuhan sediakan lagi. Oh, dia berapi-api, selesai operasi dia pulang ke Indonesia, dia pikir masalahnya selesai saudara. Dia sampai di Indonesia saudara, baru 2 minggu, anaknya tuh makan gak bisa enak dan segala macam, badannya sakit. Saudara, sehingga dia mesti dibawa lagi ke Singapura saudara. Saudara, dia waktu mau dibawa ke Singapura dia cerita gini, saya tuh udah pilih tiket Pak, istrinya udah janji mau ketemu dokter itu kalau enggak salah di hari Kamis. Tapi kalau dia mau berangkat tiketnya tuh harus di hari Rabu. Dia sudah cari di Traveloka, tiket hari Rabu tuh mahal Pak, 2,4 juta per orang sekali jalan. Kalau 2 orang dia bilang saya nggak mau ikut Pak, biar ngirit Pak, biar anak saya sama istri saya ngikut Pak, biar dicek kenapa keluhannya ini. Lalu dia bilang gini, saya udah pilih hari Kamis Pak, karena tiketnya 1,2, selisih itu hampir 100% Pak harganya. Tapi kok bisa ya Pak? Saya udah bilang istri saya, udahlah kita untung-untungan, berangkat aja hari Kamis. Padahal dokternya tuh sibuk sekali saudara. Tapi istrinya bilang, nah kalau nggak ketemu dokternya gimana? Ya udahlah kita nekat, yang penting kita cari murah. Tapi dia bisa cari yang harga murah, tapi kok bisa aneh saudara. Waktu dia tekan Traveloka, padahal dia udah cari hari Kamis loh. Ketekannya bisa tetap hari Rebo saudara. Dia bilang, lah terlanjur tekan saudara. Itu tiketnya keluar lebih mahal dan dia berangkat ke Singapura saudara, istri dan anaknya.
Sampai di Singapura, dokter Singapura bilang, ini harus dioperasi ulang. Dia itu saudara dikabarin sama istrinya di Indonesia. Dia itu bilang gini, Pak, saya itu sempat berpikir, saya itu kayak mayat hidup. 1650 tambah 500 tambah 400. Sekarang diminta lagi kurang lebih hampir sampai gotio, saudara. Dia bilang duit dari mana lagi? Tapi dia bilang gini loh saudara. Di titik itu saudara, dia tuh gak pernah nyangka loh. Ada orang yang dia bilang, Pak itu mujizat Tuhan loh. Ada orang telepon dia. Dia bilang, ini loh Pak, saya jarang loh diteleponin orang Pak. Gak ada yang bantuin utang saya Pak. Gak ada yang teleponin, nanti saya bantuin lunasin utang kamu yang gak ada. Ini anak yang sakit kok rasa-rasanya semua orang ada yang teleponin dia. Ada orang bilang gini cuma, anakmu gimana? Ini lagi berangkat ke Singapura. Loh, terus gimana keadaannya? Mau operasi ulang. Oh mau operasi ulang ya? Udah gua ikutan transfer. Dia pikir ngasih transfer 5 juta, 10 juta. Pas transfer 100 juta dia telepon balik. Kamu salah 0 ya? Enggak, memang itu buat kamu kok. Dia bingung, kok ada orang tiba-tiba berbelas kasihan sama dia saudara. Saudara dia bilang ini dalam tempo 2 bulan ngurusin anak itu habis 3 miliar. Dan apa yang terjadi? Dia bilang ini, saya ngelihat Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Semua pemeliharaannya sempurna. Bahkan dia berkata, waktu dia pulang, Pak, hari ini masalah saya belum selesai. Utang saya masih ada dan saya mesti selesaikan. Tapi saya ngelihat gini, anak saya yang tadinya sakit gak punya harapan. Hari itu Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa pulihkan. Sekalipun lewat tangan dokter, sekalipun lewat operasi, Tuhan bisa memelihara dengan ajaib. Dengarkan baik, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya dalam hidup Anda. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Sambil angkat tanganmu katakan Tuhan, Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saya itu pulang sama istri saya ngomong di mobil. Kita tuh mesti belajar juga loh sama orang-orang Kristen yang kenal Tuhan. Bukan karena cuma kejar mujizat loh. Dia kenal Tuhan. Sampai dia bilang gini, mau apapun yang terjadi, saya tetap percaya Tuhan tetap baik. Nomor 2 saudara, perjanjian apa yang Tuhan janjikan yang harus Anda dan saya percayai? Nomor 1 tadi Tuhan berkata perjanjian berkat gak mungkin dibatalkan. Tapi yang kedua saudara, Tuhan itu kalau udah janji, maka krisis pun tidak akan pernah bisa menghalangi. Krisis gak bisa merintangi. Satu kali saudara Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 saudara. Di tengah musim kering, Ishak ini menabur benih. Saudara, orang biasanya kalau musim susah, orang itu akan squeeze. Orang akan ikat pinggangnya erat-erat, tight, gak salah sih. Tapi ada kalanya loh saudara. Di masa-masa krisis, Tuhan tuh izinin Anda belajar taat supaya Anda tuh bisa terlibat dalam perjanjian berkat Tuhan. Ishak di tengah-tengah masa krisis saudara, dia itu nabur dan waktu dia nabur, Alkitab itu mencatat dengan baik. Ishak itu mendapatkan hasil 100 kali lipat ganda. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia ahli, tapi dia mendapatkan hasil 100 kali ganda. Sebab ia, Alkitab berkata, 1, 2, 3 dikatakan, diberkati oleh Tuhan. Yang keras, 1, 2, 3 dikatakan. Saudara ingat baik, hidupmu berhasil bukan karena Anda ahli. Hidupmu berhasil, Anda bisa diluputkan dari semua krisis. Karena Tuhan yang janji untuk tetap memberkati saudara. Anak muda dengar baik. Yang bisa menopang dan menolong Anda. Bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi yang bisa menolong Anda. Karena Tuhan janji, Dia tetap bisa memberkati hidup Anda. Setiap kali ada krisis, setiap kali ada masalah, ingat baik.
Tuhan selalu ingat kepada apa saudara? Perjanjian berkatnya. Dia sediakan semua berkatnya bagi kita yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan. Percayalah saudara, dunia tidak akan pernah semakin baik. Tapi Anda pegang, yang bisa memberkati Anda adalah Tuhan. Yang bisa memberkati pekerjaanmu bukan cuma bosmu. Yang memberkati pekerjaanmu bukan karena brandingmu yang kuat. Yang bisa memberkati Anda, memberkati usahamu, memberkati masa depanmu adalah siapa saudara yang keras? 1, 2, 3 bilang, Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa yang Tuhan janjikan buat saya supaya saya percaya. Yang ketiga, Anda mesti belajar percaya bahwa perjanjian berkat itu tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Saudara, Tuhan tuh nggak bisa, memang sih secara gravitasi, benda yang dari atas selalu jatuh kemana? Bawah. Atau secara hukum yang lain, yang besar selalu bisa mengalahkan yang kecil. Betul apa betul? Saudara, tapi saya mau beritahu buat Anda, Daud sekalipun lebih kecil daripada Goliat. Kalau Tuhan beserta dengan Daud, yang kecil bisa mengalahkan gede loh saudara. Hukum alam memang selalu ada, tapi perjanjiannya gak bisa dibatasi oleh hukum alam tersebut. Maka kalau Anda membaca Yeremia pasal 17 ayat ke-7 sampai ke-8, yang diberkati oleh Tuhan bukan jenis usaha Anda. Yang diberkati oleh Tuhan bukan pekerjaan Anda, tapi yang diberkati adalah orangnya. Kasih tahu kanan kiri, yang diberkati itu lu. Yang diberkati bukan Anda kerja di mananya, tapi yang diberkati siapa? Andanya, masing-masing pribadinya. Saudara, maka sekalipun Lot itu melihat ada tanah yang lebih baik, Lot melihat tanah Siniar itu lebih baik, tapi yang diberkati itu bukan Lot loh, yang diberkati siapa? Abraham. Abraham itu dia pergi kemana saja selalu disertai dan diberkati oleh siapa? Tuhan. Saya ingat cerita Daud dan Goliat. Perhatikan gini. Saudara, waktu kisah cerita Daud dan Goliat, maka Daud ini mendatangi Goliat bukan dengan lembing, bukan dengan pedang, tapi dia mendatangi dengan senjatanya apa saudara? Saya singkat cerita, saya jelasin gini. Di masa itu Filistin itu adalah bangsa yang bisa bikin besi. Orang Israel tuh nggak bisa produksi besi. Produsen besi pada masa itu adalah Filistin. Dan Anda bayangkan saudara, tingginya si Goliat itu kurang lebih 9 kaki 9 inci. Kata Alkitab itu 6 hasta 1 jengkal atau 2,87 meter. Tinggi banget. Pakai pedang, depannya semua pakai besi. Saudara, karena dia punya produsen besi, udah tinggi, semua pakai perlindungan yang sempurna, pakai besi. Tapi Daud yang kecil, saudara. Saudara, dia ini nggak punya semua perlengkapan, bahkan dia pakai baju zirahnya Saul aja, apa yang terjadi saudara? Kedodoran. Nah saudara, dia cuma punya modal, apa saudara? Saudara dengarkan ini, kalau Anda jalan dengan Tuhan, Tuhan tuh bisa memberkati Anda, orangnya, artinya apa? Semua potensi dalam hidup Anda, jangan pernah Anda remehkan. Saudara, saya nggak pernah berpikir sih, mungkin Daud ini selama ini waktu dia di hutan, waktu dia ngembalain kambing domba mungkin iseng. Mungkin dia latihan ngetepel tuh bukan saat waktu lawan Goliat. Mungkin dia latihan aja. Mungkin ada kaleng. Tapi gak ada kaleng ya waktu itu ya. Mungkin dia iseng aja. Hebat. Saudara, sampai pada titik. Dengerin ini ya. Dia ngadepin Goliat. Modalnya bukan pedang. Nah saudara, 2,87 meter diperkirakan tingginya Daud, umurnya 17 tahun. Pada masa itu gembala muda, kurang lebih tingginya tuh 165 cm. Jadi 2,87 cm lawan 1,65, setinggi saya gini. Saya lebih tinggi dikit sih. Tapi Goliat 2,87, berarti apa? Satu gede, ngelawan apa saudara? Itu kalau Anda ngedepin orang Eropa yang tingginya 2 meter, pasti gini. Betul nggak? Nah orang Eropa yang tingginya 2 meter lebih, ngelihat pandang pasti begini. Betul nggak saudara? Nah coba Anda pikirkan, saya itu membayangkan, gak ditulis di Alkitab. Kok bisa ya waktu dia lempar batu itu loh, weng, baru cuma sekali loh, percobaan pertama. Weng, kok bisa mati langsung pas di jidatnya. Saya cuma berpikir gini loh, karena si Goliat ini merasa gede, makanya hati-hati loh. Dia merasa hebat, maka dia geram. Saudara, kalau orang tinggi geram marah sama orang yang lebih kecil, saya tanya, apa yang terjadi dengan badannya?
dia akan berusaha membungkuk. Betul nggak saudara? Mungkin waktu diledekin, aku mendatangi engkau bukan dengan pedang. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ayo perang. Mungkin Goliat udah emosi. Tapi kan kalau marah kan nggak mungkin begitu aja. Karena dia lebih kecil, dia akan betul nggak, ada yang nunduk. Dan saudara, mungkin Daud sebenarnya kalau dia berdiri terus belum tentu bisa kena pas di situ. Tapi karena dia mengandalkan kekuatannya si Goliat, dia nunduk, berarti ada apa saudara? Salah. Dan Daud ingat, Tuhan tuh memberkati orangnya. Dia sudah latihan, dia bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Waktu dia lempar, langsung jatuh. Saya mau beritahu buat Anda, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, selama Anda disertai oleh Tuhan, hukum alam tidak akan pernah bisa membatasinya. Percaya. Anda bisa dimusuhin apapun, tapi kalau ada Tuhan menyertai Anda, yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Modal yang kecil sekalipun bisa diberkati Tuhan dan bisa mengalahkan modal yang besar. Tempat yang strategis pun bisa Tuhan lewatkan demi memberkati tempat Anda yang gak strategis. Karena Tuhan kita punya banyak cara untuk menolong Anda dan saya. Yang setuju tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Katakan amin. Dan yang keempat saudara, perjanjian apa yang Tuhan gak pernah bisa batalkan? Kalau Tuhan udah janji, maka Tuhan tuh perjanjiannya gak bisa dimusnahkan oleh manusia. Gak bisa. Saudara, nanti kalau Anda membaca Kejadian pasal 26, saudara, ayat yang ke-22. Saudara, Ishak di musim kekeringan, dia gali lagi sumur yang pernah digali oleh papahnya namanya Abraham. Tapi saudara, orang-orang Gerar dia iri, ambil. Dia cuma begini, ya udahlah, kalau lu ambil, gua ngalah. Saudara, maka pertempuran yang pertama karena dia ngalah disebut sumur itu Esek. Dia pindah lagi. Saudara, orang berpikir gini, kalau gua tutup, apa mungkin lu bisa terbuka lagi? Tapi dia bisa menemukan jalan lagi. Dia gali lagi, direbut lagi. Anak-anak buahnya di lapangan bertengkar, tapi Ishak berkata, udah ngalah. Saya berdoa begini, kalau ada orang yang jahatin Anda, jangan balas jahat sama jahat. Kok gak ada yang amin? Jangan gini, kalau ada orang berbuat jahat pada saya akan balas lebih baik dong. Masa lebih jahat? Saudara, kalau Anda membalas jahat dengan jahat, Anda gak akan pernah lihat berkat Tuhan loh saudara. Gak apa-apa kok, yang ngalah belum tentu kalah. Tapi sampai akhirnya dia ketemu dengan satu sumur. Dan di dalam sumur itu berbual-bual airnya. Dan orang Gerar tidak pernah bisa merebutnya lagi. Dan dia berikan nama sumur itu adalah Rehobot. Yang artinya apa saudara? Kelonggaran. Percayalah kok saudara. Orang yang suka damai selalu ada berkat Tuhan di dalamnya. Jangan suka bertengkar. Di Kersel jangan suka bertengkar. Di keluarga jangan suka bertengkar. Jadilah pendamai. Ya, jangan Anda suka bertengkar. Ishak waktu dia belajar berdamai. Sekalipun orang rebut dia selalu berkata Tuhan punya cara untuk selalu menolong dia. Seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis pernah berkata, kalau Anda kehilangan satu berkat, jangan takut. Kasih tahu kanan kiri, jangan takut. Karena apa? Ada berkat lain seringkali datang secara tak terduga untuk menggantikan Anda. Jangan takut. Udahlah, gak usah rebutan. Kasih tahu kanan kiri, udah gak usah rebutan. Hah? Ya, Anda gak usah rebutan. Udah tenang aja. Tuhan udah siapin berkat yang spesial, yang terbaik dalam hidup Anda. Dan yang kelima, yang terakhir saudara, perjanjian berkat itu gak bisa dibatasi oleh apa? Yang kelima saudara, perjanjian berkat tidak pernah bisa dibatasi oleh sistem yang berlaku di dunia ini. Saudara, di dunia ini semua ada sistem gaji, sistem manajemen, sistem macam-macam. Tapi kalau Tuhan memberkati sekalipun gajimu cuma UMR, tapi berkat Tuhan bisa melewati yang namanya UMR loh saudara. Saya mau tutup dengan cerita ini yang terakhir. Saudara, ini dialami oleh anak saya. Saya itu melihat perjanjian berkat bukan masalah uang aja, tapi juga bicara tentang kesempatan. Nah, anak saya ini saudara di semester 5 ini saudara, dia ini dapat kesempatan sebenarnya untuk ikut dalam program pemerintah Kemendikbud, studi independen saudara. Nah saudara, waktu dia ikut program pemerintah ini, mestinya program ini akan keluar diumumkan dari tanggal 21 Agustus kemarin sampai 31 Agustus. Saya ingat persis saudara, anak saya itu sudah apply, karena apply-nya nggak bisa di perusahaan macam-macam, karena harus sesuai program, harus ikutin programnya pemerintah di perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah.
Dan ini punya chance yang cukup baik. Nah saudara, waktu dia mulai daftar, kita nih berdoa. Ya kalau bisa dia dapat di salah satu perusahaan. Singkat cerita, saya ingat persis hari Rabu saudara. Anak saya itu sangat bersuka cita. Karena dia dapat pengumuman lewat website itu bahwa dia diterima di satu perusahaan IT yang cukup besar di Indonesia. Untuk studi independen. Dia seneng banget. Dia seneng banget. Lalu dikasih kesempatan saudara, 3 hari oleh perusahaan itu berkata yes. Tapi anak saya bilang gini, Pi kita tunggu ya. Jangan-jangan nanti ada opsi lain. Karena memang setiap perusahaan yang di-apply itu bisa ngasih, bisa 2 atau 3 perusahaan, nanti Anda bisa punya opsi. Ambil pilihan yang mana. Nah anak saya itu, dia tunggu opsinya itu pasti sampai dengan hari Jumat jam 12 malam. Jadi kalau sampai jam 12 malam dia nggak klik yes, berarti kesempatan ini hilang. Saudara, Jumat jam 12 siang, saya tuh masih ngomong sama dia, kamu jangan lupa loh, kamu mau serius nggak? Yes. Kamu jangan lupa klik ya? Iya. Jam 3 sore Jumat, waktu dia lihat websitenya, namanya hilang saudara. Saudara waktu namanya hilang, dia tuh sedihnya setengah mati saudara. Dia bilang, kok bisa hilang sih? Kan janjinya sampai jam 12 malam, ini kan aku masih punya kesempatan mestinya. Tapi jam 3 sore tiba-tiba hilang. Saya mau bilang buat saudara, bukan cuma dia yang agak sedih, saya pun juga ikut apa saudara? Sedih. Dalam hati saya nyesel, aduh tahu gitu mah dari tadi loh, tahu gitu dari tadi, kenapa enggak? Lama sih ya. Saya bilang cek lagi, setiap jam dicek, nggak muncul. Saya ingat malam itu Jumat ya, saya ikut Carsel, lalu saya sharing, tolong doain ya, ada pergumulan nggak? Saya tanya, nggak ada yang, nggak cuma beberapa orang, lalu saya bilang, tolong dukung dalam doa saya. Saya punya pergumulan, saya ceritain tadi pergumulan saya. Kan di Carsel kan tempat kita saling mendoakan, amin? Makanya kalau Anda ikut Carsel, enak, ada komunitas yang bisa saling support dan mendukung Anda. Saudara saya didoakan, saudara Sabtu itu saya masih berharap-harap. Saya selalu tanya anak saya, gimana cek? Udah, nggak ada. Minggu, apalagi Minggu, libur kok mana ada Nggak ada. Saudara, Senin, gimana? Cek sama dia, nggak ada. Anak saya sempat bilang, ya udahlah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, balik kuliah biasa aja. Toh nggak ada yang salah sih, kalau nggak keterima juga is okay, cuma kita balik kuliah biasa. Cuma saya bilang gini, kamu belajar, kalau berharap sama Tuhan tuh jangan menyerah di tengah jalan. Pengumumannya masih sampai tanggal 31 kok. Tapi tanggal 29 Agustus itu harus menentukan, ini kosnya di luar kota itu akan tetap diambil atau dia putus dulu. Karena kalau studi independen, dia belajarnya di Jakarta, bukan di daerah sana. Jadi keputusan 31, tapi keputusan sesungguhnya itu tanggal 29. Karena kalau enggak, saya bilang kita mesti perpanjang kos dan sayang banget itu duitnya. Saudara, hari Selasa belum ada keputusan. Tapi Rebu pagi saudara. Saya mau bilang buat saudara, Tuhan itu enggak pernah berjanji langit selalu biru. Tapi Tuhan selalu berjanji untuk menolong Anda. Dia Tuhan yang masih sanggup. Saudara, anak saya itu Selasa sore coba hubungi Kemendikbud. Kemendikbud cuma bilang gini, ya coba aja kamu cari itu nomor telepon perusahaan. Wah, pemerintah kita tuh luar biasa saudara. Bukan pemerintah yang nolongin kita yang cari sendiri saudara. Anak saya itu cari nomor telepon perusahaan itu di website. Padahal yang nyuruh masuk juga pemerintah saudara. Dicari dan singkat cerita ketemu itu Selasa sore. Dikontak orang itu bales sih, tek cuma sederhana. Iya gini. Rebu pagi, anak saya telepon, yang WA tadi. Telepon. Kok bisa ya? Ini perusahaan gede loh saudara, diangkat. Lalu anak saya cerita, nama saya ini, nomor NIM sekian, saya itu waktu itu begini. Tapi tiba-tiba nama saya hilang. Anak saya kan marah juga saudara. Lalu orang itu cuma berkata, sebentar ya kak, saya cek dulu. Dicek, tek. Lalu orang itu berkata, iya kak, kemarin itu dari Kemendikbud, itu ada program pengurangan jumlah orang. Kok nggak dikasih tahu? Anak saya kan marah dong saudara. Lah iya, karena pemerintah yang minta, lah kita ikutin aja. Karena pemerintah yang bayar dia. Jadi kalau pemerintah nggak mau bayar, siapa yang mau bayar kak? Lalu anak saya bilang, terus nasib saya gimana? Lalu dia bilang gini, kak tapi ini ada kabar baik. Kabar baiknya gimana? Ada orang yang udah daftar kemarin duluan. Ini orang batal. Kakak mau nggak kalau sekarang masuk langsung? Tapi kalau kakak langsung masuk di website, kakak langsung klik yes. Anak saya bilang, mau. Ditunggu lagi. Gak sampai 5 menit, namanya muncul lagi, sudah jebret. Anak saya, yes. Saya pas di luar itu, anak saya cerita, di videoin semua. Saya bilang,
Tuhan memang tidak pernah berjanji langit selalu biru, tapi Tuhan selalu bisa menolong tepat pada waktunya. Dan tahukah Anda hari itu adalah pas tanggal 28 Agustus, yang tadinya tanggal 29 saya mesti memutuskan kos lanjut atau enggak. Saya cuma bisa berkata, perjanjian Tuhan berkat Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan pernah berhenti harap padanya, yuk. Jangan berhenti Harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya buat saudara dan saya. tangannya takkan Terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Berapa banyak Anda datang ke tempat ini dengan satu pergumulan, dan pergumulanmu hari ini Anda tahu nggak mudah untuk Anda selesaikan. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Ketika anak saya sudah marah, dia hampir mengeluh, saya bilang, ayo terus berdoa. Siapa tahu masih ada kesempatan. Hidup harus berserah kepada Tuhan, tapi jangan pernah menyerah oleh keadaan. Kalau Anda sedang menghadapi pergumulan hari ini dari hatimu, Anda rasanya sudah gak kuat, ada tantangan-tantangan yang berat yang sedang menindih Anda. Kalau itu Anda angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Kita angkat pujian dari awal. Tuhan, kuatkanlah hatiku Tuhan. Anda minta waktu Anda angkat tangan, Anda berseru sama Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati Tuhan, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu menopang. selalu menopangmu. Waktu kau angkat tangan, ingat ini, Jangan berhenti harap padanya. Katakan dengan imanmu, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya. Oh yes, Lord. Dengan kuat katakan Tuhan masih sanggup. Yes, Lord. Siapa anak-anakmu yang mengangkat tangan hari ini? Trust in God. Trust in God. Percayalah kepada Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman dan keyakinanmu kepada Tuhan Yesus. Katakan Tuhan. Yes. Pintu itu masih bisa terbuka. Kesembuhan masih bisa terjadi. Kekuatan itu pasti bisa turun. Bagimu gak ada yang mustahil. Dia tak tinggalkanmu. Hamba selesai bicara, tapi Tuhan akan berbicara buat anak-anakmu satu demi satu Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan hari ini, mereka pulang dengan satu pengharapan kepada Tuhan.
Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Allah selalu ada cara. Bagi Tuhan selalu ada jalan untuk menolong kami. Tekanan bisa datang, krisis bisa datang, hukum alam bisa ada. Tapi perjanjianmu tidak akan pernah bisa dibatalkan dari anak-anakmu. Bahkan anak-anakmu yang hari ini Tuhan, mereka menitikkan air mata. Kami percaya Tuhan, air mata mereka ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Mereka gak pernah sendiri. Karena keberhasilan kami bukan terletak kepada siapa kekuatan kami, apa yang kami punya. Tapi keberhasilan anak-anakmu terletak kepada Tuhan yang menyertai mereka. Sertai mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, kuliah mereka, bahkan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua juga hamba-hambamu yang melayani hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya pemakaianmu terus akan luar biasa bagi setiap anak-anakmu. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan harapan yang baru. Terimalah berkat yang terbaik. Maka berkat yang berasal dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan indah bersama Roh Kudus akan memberkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apa saja yang dibuat oleh tanganmu. Tuhan buat berhasil, beruntung mulai sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.